Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifada wa tamassuka ala kitabillahi wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan membaca kitab Nushaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat dan kita sekarang sudah sampai kepada maqalah yang ke-16. Wal maqalatu as-sadisata asyarata an ba'dil hukama, dari sebagian orang ahli hikmah. Siapa orang ahli hikmah itu? Orang ahli hikmah itu ya orang yang hatinya bersih, orang yang ilmunya manfaat, kata-katanya itu bisa menembus hati setiap orang. Jadi ahli hikmah itu jangan diartikan seperti yang sekarang. Ahli hikmah itu orang yang ilmu-ilmu perdukunan, itu ahli hikmah. Kalau di YouTube itu padepokan ahli hikmah, belajar ilmu kanuragan, kesaktian, kekebalan, bukan. Di sini ahli hikmah yang dimaksud adalah orang yang hatinya bersih, hatinya suci, sehingga kata-katanya lebih mudah untuk diterima orang lain. Anna sya'airal imani arba'atun, sesungguhnya syiar-syiar iman itu ada 4. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, yang dimaksud syiar di situ adalah bendera, a'lamahu, bendera-bendera. Benderanya iman itu ada 4. Apa fungsi bendera? Bendera itu fungsinya apa? Identitas. Menunjukkan apa? Untuk menunjukkan apa bendera itu? Oh, enggak, yang saya tanya itu bendera. Bendera itu apa? Menunjukkan apa bendera itu? Tanda apa? Tanda suatu golongan gitu. Tanda satu golongan atau tanda suatu negara? Iya. Bendera. Dan tanda itu juga harus ada, memang ada yang ditandai. Kalau cuma bendera, kita misalkan mengibarkan bendera sampai dinaikkan sampai tinggi, tapi kita menginjak-injak kehormatan misalnya Indonesia, itu bukan sebagai syiar, bukan sebagai tanda. Nah, di sini iman itu juga punya bendera. Kalau bendera ini ada, berarti imannya itu juga ada. Kalau benderanya tidak ada, ini kemungkinan imannya tidak ada. Bendera itu sebuah syiar. May yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Menghormati syiar-syiar itu penting. Menghormati termasuk masjid, termasuk ulama, itu syiar-syiar Islam. Apa benderanya iman? Syiarnya iman yang pertama at-taqwa. Takwa. Kalau ada istilah takwa, jika dihubungkan dengan ketaatan, dengan ibadah, maka yang dimaksud adalah ikhlas. Takwa itu kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan tujuan semata-mata ikhlas karena Allah. Karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, itu tujuannya untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas itu pengaruhnya sangat besar sekali dibanding ibadah yang dilakukan dengan tidak ikhlas. Perlu untuk diteliti. Orang itu kalau ibadahnya ikhlas,
biasanya akan bertahan lama, terus menerus. Tapi kalau orang tidak ikhlas, biasanya berhenti di tengah jalan. Satu contoh misalnya ya, ada orang istiqomah sholat jamaah di masjid misalnya, tapi dia tidak ikhlas, tujuannya untuk cari perhatian orang, agar dipuji, agar dihormati, agar dihargai misalnya. Maka suatu saat ketika ada orang yang tidak menghargai dia, Allah itu sholat jamaah paling juga dia itu mau nyalon ini, mau nyalon itu, cari perhatian, biar dipilih, biar itu. Sudah selesai urusan. Dia tidak mungkin melanjutkan, karena tujuannya bukan Allah, tujuannya manusia. Ketika manusia sudah tidak menghargai, ya sudah, apa manfaatnya saya meneruskan? Itu kalau orang tidak ikhlas. Tapi kalau orang itu ikhlas, ya sudah, apa kata orang itu tidak ngurus, sudah. Anggap saja anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu sebenarnya maknanya sangat dalam. Dan kita itu hidup itu tidak usah ruwet-ruwet, tahu ruwet? Tidak usah angel-angel, tahu angel? Sulit. Kita disikapi yang biasa-biasa aja. Karena sebenarnya kita hidup di dunia ini semuanya itu tujuannya agar Allah itu punya tujuan agar kita bisa mendekat kepada Allah. Kasih banyak masalah, Allah itu mengingatkan kepada kita bahwa memang manusia itu tempatnya masalah, dunia itu memang tempatnya masalah, manusia memang sering bikin kecewa, manusia memang sering bikin sakit hati. Kamu tuh biar sadar. Kenapa? Biar sadar yang dicari itu Allah yang tidak pernah mungkin mengecewakan. Mau sudah diingatkan dengan berbagai macam hal tetap tidak ingat kepada Allah, ya kata Allah, ya sudah, tak biarkan aja. Artinya kita itu harus bisa mengambil sikap dari setiap hal yang kita alami, baik itu yang bahagia maupun yang sengsara. Semua itu ada hikmahnya. Ya, jadi misalnya ketika tadi itu tujuannya bukan karena Allah, ya sudah, itu selesai, itu sudah urusan itu. Tidak usah susah-susah kita itu punya masalah. Misalkan kita termasuk orang yang dihormati, dihargai oleh murid-muridnya, oleh teman-temannya, ya alhamdulillah, seneng kan? Kalau misalkan tidak disukai, dibikin kecewa, dibikin sakit hati, ya mungkin itu satu cara Allah biar kamu itu tidak bergantung kepada makhluk. Makhluk itu memang seperti itu sifatnya, suka menyakiti. Kadang-kadang teman akrab juga kadang sama, menyakiti. Itu biar kita sadar bahwa memang tujuan kita itu adalah ridhonya Allah. Ada guru tidak dihargai oleh muridnya, muridnya tidak paham tentang hak-haknya murid kepada guru yang harus dipenuhi, adab-adabnya. Ya mungkin itu mengajarkan seorang guru agar ikhlas. Kamu itu ngajar jangan karena ingin dihargai murid, jangan karena ingin dihormati murid. Ketika ada yang tidak menghormati, ya ini belajar untuk ikhlas. Memang ada yang butuh ditegur. Kita itu mestinya banyak bersyukur kepada Allah ketika kita tergelincir, terpeleset, kita masih ditegur oleh Allah. Berarti Allah itu masih tanda sayang kepada hambanya. Takwa itu ketika dihubungkan dengan ketaatan, yang dimaksud adalah ikhlas. Ketika dihubungkan dengan maksiat, maka yang dimaksud adalah meninggalkan dan waspada, takut untuk melakukan maksiat. Ketika ada orang mengaku beriman tapi dia tidak bertakwa, maka imannya masih perlu untuk dipertanyakan. Ada pendapat yang lain yang mengatakan yang dimaksud takwa adalah muhafadzatu adabi syariah, menjaga adab-adab syariah. Ada juga pendapat yang lain mengatakan al-iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, mengikuti nabi baik dari ucapan maupun perbuatan. Itu namanya takwa, dan semuanya bisa dilakukan. Kita itu melakukan perintah dan juga menjauhi larangan. Ketika kita melakukan perintah Allah, ya kita lakukan. Tapi ketika menjauhi larangan Allah, ya semampu kita.
kita mampunya seberapa. Tapi walaupun seperti itu, kita tidak perlu untuk berputus asa ketika sudah terlanjur untuk melakukan dosa, karena memang manusia itu memang sifatnya khata'un. Kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan, banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang menyesali kesalahannya, orang yang memperbaiki kesalahannya. Ini bendera pertama. Jadi nanti di rumahnya masing-masing buat bendera kecil. Satu kasih nama At-Taqwa begitu. Buat bendera 4 panjang. Di mana beli bendera yang ada tempat ya, bendera kecil mini, terus ada semacam tempat dudukan buat bendera itu di mana ya? Di mana belinya? Ada yang tahu? Di Besuki tidak ada. Oh, tidak ada ya. Soalnya saya pengen pasang 2 bendera di sini, sini sama sini. Sini merah putih, sini ada sendiri bendera. Yang pertama, yang kedua, benderanya iman. Yang kedua adalah wal haya'u. Apa al haya'u? Malu. Malu itu bagus, asal tidak malu-maluin. Malu itu ada 2. Ada malu nafsani, ada malu imani. Malu nafsani itu apa? Malu nafsani itu malu semacam malu bawaan manusia. Apa itu malu nafsani? Wa huwal ladzi khalaqahu Allah taala fin nufusi kulliha. Yaitu satu sifat yang memang Allah titipkan kepada setiap hambanya. Contohnya apa? Kal haya'i min kashfil aurati. Seperti malu membuka aurat. Itu saya yakin orang soleh maupun tidak orang soleh, kalau membuka aurat secara sifat bawaan itu malu. Kalau tidak percaya, ya coba ya. Mohon maaf, orang perempuan misalnya, yang dia itu pakai rok mini, ya, pakai rok mini. Coba kalau dia itu naik sepeda, bonceng di belakang, itu kira-kira posisinya bagaimana? Apakah posisi biasa? Apakah ditutupi, menyilang kakinya? Menyilang ya. Berarti dia malu kan ya? Malu. Dari situ sebenarnya sudah bisa diambil kesimpulan, kalau malu kenapa kok dilakukan? Atau misalkan ada acara-acara di TV, diwawancarai, dia pakai rok mini. Coba lihat duduknya. Menyilang ya? Menyilang. Berarti kan dia itu malu. Kadang perempuan itu sebagian itu ribet cara berpakaiannya. Kadang dia ada yang pakai kaos ketat gitu ya. Kaosnya segini. Ini pas ketat nyampe ke sini. Jadi kalau dia misalnya, ya namanya laki-laki kan pasti pernah melihat yang macam-macam. Karena saya hidupnya bukan di hutan kan. Hidupnya di perkotaan. Ya pasti ya macam-macam yang dilihat itu. Jadi misalnya dia itu lagi duduk itu atau lagi berdiri, kadang-kadang dibeginikan kaosnya. Nah, hidup kok nggak simpel banget gitu loh. Ini kan, walaupun ditarik-tarik kan juga ada kira molor kan, karena emang kaosnya masih balik lagi ke atas kan. Berarti kan dia sebenarnya malu kan, sebenarnya malu. Dari sifat bawaannya sendiri dia sudah mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan kata hatinya. Kenapa kok tetap dilakukan? Contoh lagi. Jadi sebenarnya kadang-kadang hal yang baik dan tidak baik itu tidak usah perlu dalil dan tidak usah tanya kepada ustadz atau kiai. Tanyakan kepada hatinya, kamu malu apa tidak melakukan itu? Satu contoh lagi ya. Misalkan ada anak sekolah. Ada anak sekolah, laki perempuan, boncengan. Itu kemungkinan besar dia akan cari tempat di mana tidak ada yang kenal kan? Karena kalau ada yang kenal, malu, apalagi di daerahnya sendiri.
di daerahnya sendiri atau di daerahnya yang laki-laki atau yang perempuan? Kemungkinan enggak, karena malu. Dari itu sebenarnya malu itu sebagai pengontrol orang untuk melakukan, meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Jadi kadang-kadang enggak perlu banyak dalil itu, tanyakan kepada hatinya sendiri. Nah itu namanya malu nafsani, malu sifat bawaan manusia. Contoh yang lain, naudzubillah, di sini dicontohkan wal jima' bainan nas, berhubungan badan di depan umum. Kalau sekarang kemungkinan tidak ada, tapi di balik modernnya zaman, dia memang tidak berhubungan badan di depan umum, tapi apa? Di video dan diviralkan. Ini kan juga sama. Walaupun dia tidak berhubungan di depan umum, tapi di video, direkam, kemudian disebarkan, diviralkan, ini kan juga sama. Ketika orang sudah tidak punya rasa malu, yang sifatnya itu sifat malu bawaan, imannya ada di mana waktu itu? Dan bahkan dalam satu hadis, ada satu hadis yang cukup mengerikan, tidak akan berzina orang itu sedangkan dia mukmin. Berarti orang itu kalau berzina imannya itu sudah lepas, kan begitu? Tidak akan berzina la yazni zani wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina sedangkan dia mukmin. Ketika ada orang berzina, imannya di mana? Nggak tahu kemana. Karena memang di sini haya itu termasuk juga bagian dari iman. Nah itu tadi haya ada dua, haya nafsani, ada haya imani. Haya imani itu apa? Haya yang bersifat berhubungan dengan iman. Ayyamna al-mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Seorang mukmin mencegah dirinya untuk tidak melakukan maksiat karena takut kepada Allah. Nah itu malu yang berhubungan dengan iman. Ketika orang punya sifat malu, berarti tanda bahwa imannya ada, atau bisa jadi imannya sangat kuat. Ketika orang punya sifat malu. Kadang orang sekarang itu sembarangan kalau buka aurat itu. Saya pernah, ya namanya tidak sengaja, ya tidak dosa. Pernah ngantri di bank untuk transfer kalau tidak salah itu. Di situ ada ibu-ibu yang bawa anak. Ibu-ibunya masih muda. Pas anaknya nangis, langsung saja sembarangan buka begini. Wah ini kok tidak permisi apa gimana itu? Gimana saya? Ya tidak dosa kalau cuma sekali melihat langsung langsung ya tidak dosa. Ya sebenarnya bukan masalah muda atau tidak muda, walaupun tua juga sama itu. Karena itu termasuk aurat. Siapa yang tidak bilang aurat? Rambut saja aurat. Makanya yang pakai jilbab itu ya jangan seperti anak-anak sekolah itu. Pakai jilbab pas rambutnya itu kelihatan sampai bokongnya itu. Ya apa fungsinya jilbab? Orang rambutnya panjang itu disukai sama kuntilanak. Oh iya, saya pernah tanya langsung kepada, wawancara langsung kepada yang bersangkutan, kuntilanak itu. Saya pernah tanya itu. Iya, pernah ada orang kesurupan yang masuk ternyata kuntilanak. Katanya, kamu itu, dan ini terpercaya ini, akurat ini. Jadi yang saya wawancari bukan manusia, kuntilanak. Yang kamu sukai dari manusia itu apa? Kamu kok suka masuk ke anak ini, kenapa? Nah, pertama, saya suka orang yang rambutnya panjang. Makanya kuntilanak itu rambutnya panjang. Kalau kamu pernah melihat penampakan rambutnya panjang, bisa jadi itu kuntilanak. Kalau ada orang tidak berhijab, rambutnya panjang sampai ke sini, ya kemungkinan itu ya kuntilanak, kemungkinan itu. Cuma masih belum jadi. Masih proses itu.
Mungkin nanti kalau sudah waktunya jadi kuntilanak. Rambutnya panjang. Terus biasanya yang cantik biasanya yang cantik. Kenapa? Karena kuntilanak itu juga suka pamer di sana. Jadi ketika ada orang cantik, dia masuk, itu aura kecantikannya diambil, biar kuntilanak itu terlihat cantik di kalangan geng-gengnya itu. Wah, saya itu cantik gitu. Iya. Diambil aura kecantikannya itu. Jadi sehingga ketika orang itu sudah di dalam tubuhnya ada kuntilanak itu kadang-kadang terlihat tua. Kadang-kadang terlihat tua. Dan itu memang benar itu. Dan banyak, bukan cuma 1-2 orang yang ngomong, kamu kok kayaknya tua ya. Padahal usianya masih 18-20 begitu. Kok kayaknya kelihatan tua. Kadang-kadang kelihatan kayak jelek gitu. Sehingga ketika dilamar sama orang itu juga tidak menarik gitu. Ya menarik ya. Antisipasi Ustaz. Kalau jelek bawaan. Oh, jelek bawaan itu kuntilanak tidak mau. Yang diambil apanya itu. Nanti kalau misalnya kuntilanak kan juga perhitungan. Kalau misalkan mendekati orang yang jelek gitu ya, oh enggak, saya nanti takut jelek di sana itu. Nah, terus biasanya itu yang disukai sama, saya sering nyebutnya Mbak Kunti gitu. Iya. Ini biasanya kelihatan kalau orang kesurupan itu. Kalau kesurupan pas dia ketawa cekikikan itu, langsung saya bilang, kamu Mbak Kunti ya? Bilang iya, oh iya benar itu. Biasanya yang suka dandan, itu yang disukai itu. Makanya perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Misalnya ada cewek di warung, di toko, sama. Tanya aja, Mbak, kamu namanya Kunti ya? Jangan, takut tersinggung. Kemungkinan itu, kemungkinan untuk diganggu sama Mbak Kunti itu mungkin sangat mungkin sekali. Aman. Nah, iya, kalau orang jelek itu aman. Ditinggal sampai setahun insya Allah awet. Tidak mungkin rusak itu. Terus biasanya yang suka menyendiri itu juga disukai. Karena memang ya bukan cuma Mbak Kunti, tapi jenis-jenis yang lain juga suka dengan orang yang menyendiri. Karena mereka berpikirnya, oh ini kayaknya butuh teman sehingga ya ditemani itu. Itu bendera pertama takwa, bendera kedua malu. Ketika orang sudah tidak punya malu, imannya tidak bisa diandalkan, tidak punya malu. Jadi kadang-kadang untuk menentukan baik dan tidak baik, tanya kepada diri kita, saya mau melakukan ini, saya kok malu ya? Oh, berarti tidak bagus. Tidak malu, malu dilihat orang, itu berarti tidak bagus. Kalau sudah melakukan hal yang tidak baik, pas dia tidak malu, berarti ininya yang bermasalah, kan begitu. Jadi yang jadi ukuran itu kebanyakan orang, ya kan, bukan cuma 1-2 orang, kebanyakan orang seperti itu. Coba orang pacaran misalnya, pasti cari yang sepi kan? Iya. Karena dia malu kalau di ini. Kecuali memang sudah besar kemaluannya. Yang berikutnya, wasyukru, syukur. Kalau orang itu punya sifat syukur, berarti imannya kuat.
Jadi untuk menguatkan iman salah satu caranya banyak syukur. Nah, kemarin dijelaskan salah satu bentuk usaha kita untuk bisa bersyukur itu dalam hal urusan dunia melihat kepada orang yang ada di bawah. Misalnya rumahnya jelek, misalnya ya lihat ternyata di sana masih banyak yang lebih jelek. Sedang sakit-sakitan, alhamdulillah masih bisa ngomong, masih bisa jalan. Ternyata di sana ada yang lebih parah. Kalau pengen banyak syukurnya datang ke rumah sakit. Ternyata saya orang yang paling sehat sedunia. Di sana ada orang sakit itu yang nafasnya harus dibantu dengan oksigen, ada yang di dibedah, ada yang tidak bisa apa-apa, cuma matanya kedap-kedip. Banyak syukur. Datang ke penjara itu, alhamdulillah ternyata saya masih dikasih kebebasan sama Allah, bisa beraktivitas, bisa beribadah, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan guru, ketemu dengan sahabat. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Apapun yang terjadi banyak alhamdulillah. Saya kok banyak disakiti, Ustaz? Alhamdulillah. Kamu itu masih mending. Banyak di sana yang lebih tersakiti. Itu tanda bahwa itu kamu disuruh dekat sama Allah, tidak sadar-sadar, gitu loh. Suruh dekat sama Allah. Karena kamu kalau dekat dengan dia dan dia, kamu banyak kecewa. Masa tidak sadar-sadar? Begitu. Banyak syukur. Syukur itu apa? Ats-tsana'u 'alal muhsin bidzikri ihsanihi. Memuji kepada zat yang berbuat baik dengan menyebutkan kebaikannya. Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa makan sehari 3 kali. Alhamdulillah saya masih bisa narik nafas. Alhamdulillah saya masih bisa jalan. Alhamdulillah masih bisa ngomong. Orang stroke bisa? Nggak bisa, kesulitan. Orang lumpuh bisa jalan? Nggak bisa. Banyak jalan menuju syukur. Sudah tidak zamannya banyak jalan menuju Roma. Mau kemana kamu ke Roma itu? Jadi apa? Banyak jalan menuju surga. Jadi kata-kata yang tidak perlu ya tidak usah dikutip-kutip. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju surga. Ke Roma kamu mau cari apa? Ke surga sudah jelas, cari yang enak-enakan. Banyak jalan menuju surga. Kemudian yang keempat, bendera iman itu was-sabru, dan sabar. Dunia ini isinya cuma 2, enak dan tidak enak. Kalau enak kita jadikan sarana untuk bersyukur. Kalau tidak enak kita jadikan sarana untuk sabar. Kan begitu. Jadi hidup itu enak itu. Jadi kalau lagi banyak masalah, sabar. Jangan ngomong sulit. Saya itu paling tidak suka ngomong sulit. Jadi kadang banyak yang japri, kayaknya susah Ustaz, susah gundul. Tidak berusaha kok susah itu. Belajar. Dan setiap orang punya masalah berarti dijadikan sarana untuk sabar. Kalau udah dikasih masalah, kamu kapan sabarnya? Kan gitu. Kadang-kadang belajar itu butuh paksaan. Ya, belajar hidup itu kadang-kadang butuh paksaan. Kalau udah dikasih musibah, udah dikasih problem, udah dikasih masalah, kamu kapan belajar sabar? Sama siapa? Gurunya siapa? Berapa jam pelajarannya? Ini gratis pelajaran dari Allah. Dan pahalanya sangat banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saking besarnya pahala Allah sampai digambarkan oleh Allah, tidak bisa dihitung pahalanya. Sabar itu. Makanya hati-hati sama orang sabar itu. Dia banyak stok pahala. Kamu nanti dilempar sama pahalanya dia, mati ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Hati-hati sama orang sabar. Hati-hati karena dia selalu bersama Allah. Kalau Allah sudah tidak ridho sama kamu yang menyakiti orang sabar, mau apa kamu? Siapa yang bisa ngelawan Allah? Tidak ada. Sabar itu apa? Salah satu bentuknya tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Ndak ngeluh, ndak ngeluh, terus apa lagi?
tidak ngadu kepada selain Allah. Kalau ngeluh kepada Allah tidak apa-apa. Kalau ngeluh kepada Allah tidak apa, ya Allah saya sudah terlalu lama sakit hati, ya Allah sembuhkanlah, begitu. Tidak apa-apa, karena Allah yang bisa menyembuhkan. Tidak apa-apa. Kalau kepada selain Allah tidak diperbolehkan, itu namanya tidak sabar. Sampai mengatakan sampai di sini batas kesabaranku. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya berarti tidak sabar. Ini gara-gara korban sering nonton sinetron. Drama. Nah, korban sering nonton sinetron. Pernah juga ada yang tanya lewat WA, Ustadz itu saya merasa aneh. Ini juga korban sinetron nih biasanya. Saya melihat waktu suami saya itu tidur, lampu kamarnya gelap, tiba-tiba dari wajahnya itu bercahaya sampai menembus ke selimutnya. Dijawab sama ustadznya, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya suamimu itu sedang main WhatsApp. Bukan mukjizat atau karomah. Ada juga yang tanya itu. Katanya kalau takbiran, kalau tidak hari raya, itu bisa membangkitkan orang-orang yang ada di dalam. Kamu itu mau apa? Menggantikan tugasnya malaikat apa? Ya coba aja, kira-kira bangkit apa enggak kan gitu. Itu korban sering nonton sinetron gitu. Sabar itu tidak ngeluh, tidak beberapa hari yang lalu yaitu ada ya naudzubillah, semoga tidak terjadi yang ada di sini. Jadi ada seorang perempuan suaminya selingkuh begitu. Terus minta solusi kepada saya, ini gimana? Saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan saya sudah tahu bahwa suami saya itu selingkuh. Sambil nangis-nangis lewat voice note, WA ke saya. Saya sudah terlalu dalam sakit hatinya, Ustadz. Gitu. Terus gimana? Ya, tak bilangi datang ke rumah saya. Kalau tidak bisa, anaknya suruh datang ke rumah saya. Tapi tidak datang-datang. Kadang-kadang orang itu saya juga pusing itu. Kadang-kadang orang itu minta solusi, ketika dikasih solusi tidak mau melakukan. Ini apa? Itu hanya bisikan-bisikan setan. Orang sakit hati itu mestinya harus dimanfaatkan. Dia itu orang yang terzalimi, doanya orang terzalimi itu mustajab. Kadang-kadang orang itu tersakiti, banyak masalah, banyak beban, itu tidak dimanfaatkan. Bahwa doanya orang yang terpaksa, orang yang benar-benar butuh kepada Allah itu cepat dibanding orang yang lagi santai, senang, banyak uangnya, orang sehat itu tidak tembus-tembus, susah itu. Itu kadang-kadang tidak dimanfaatkan. Pertama, dia sudah terhalang untuk dekat dengan Allah. Kedua, dikasih masalah, dikasih musibah, ya sudah biarkan aja. Orang seperti itu tidak bisa dikasih pelajaran. Paham? Jadi kita artinya hidup itu santai aja, santuy itu ya, santai aja, tidak usah ruwet. Maksud kita ini sudah manusia ruwet, tambah masalah tambah ruwet juga itu. Tidak usah ruwet. Belum masalah ini, belum mikirkan ini, belum mikirkan itu, ya sudah. Semua itu pelajaran dalam hidup. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi bahwasanya kita dianjurkan untuk berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada seorang ulama yang bernama Tamim Ad-Dari. Ini doa fungsinya apa? Doa agar kita bisa diberikan kesabaran oleh Allah. Ini amalan agar kita ini bisa sabar menghadapi kehidupan dan sabar menghadapi kenyataan, agar kita menjadi orang yang kuat sehat lahir batin dan kuat menghadapi kenyataan. Nah, ini doa. Jadi waktu itu Syekh Tamim Ad-Dari ini pernah diculik oleh jin. Ini ceritanya. Jadi penculikan itu juga bukan hanya dilakukan oleh manusia, tapi juga dilakukan oleh jin. Dan jin itu memang juga kadang iseng gitu.
Jadi penculikan itu ada dua macam kalau dalam istilah gaib-gaib ya. Ada yang diculik itu orangnya langsung, jadi dia pindah di alam yang berbeda. Ada yang diculik itu sukmanya, orangnya tetap ada, kelihatan, tapi sukmanya ditarik di alam jin. Ini ada, ini bisa dilihat itu di channel Ruqyah Aswaja Official. Itu ada cerita di luar Jawa, orang yang diculik sukmanya oleh jin sampai 8 tahun, sampai dia tidak sadar sudah menikah 2 kali dan sudah punya anak. Ini sukmanya yang diculik oleh jin, dan itu bisa ditarik kembali, ada ilmunya itu. Tidak sembarang orang. Saya bisa untuk narik sukmanya orang untuk dikembalikan lagi ke tubuhnya, itu bisa. Dan bahkan narik sukmanya manusia bisa, narik sukmanya dukun bisa. Tapi itu butuh belajar, tidak sembarangan. Ini Tamim Ad-Dari ini diculik oleh jin. Kenapa kok diculik oleh jin? Karena beliau alim, sedangkan jin ini juga butuh guru, gitu loh. Jadi kadang-kadang sebagian ulama itu ada yang punya murid jin, ada. Langsung Habib Umar itu ada satu waktu begitu, dia ngajar di satu tempat, tidak ada muridnya. Manusia maksudnya, ada jin. Tapi pernah ada santri Darul Mustafa, saya pernah dapat cerita kesurupan. Nah, orang-orang heran, kok bisa santrinya Habib Umar kok bisa kesurupan? Ternyata setelah ditanya, saya itu susah mau belajar kepada Habib Umar, ya akhirnya masuk ke sini. Nah, pengen belajar kepada Habib Umar. Ini juga sama. Syekh Tamim Ad-Dari ini diculik oleh jin, dibawa ke Madinah. Untungnya dibawa ke Madinah. Akhirnya untung tidak dibawa ke klub malam, kan begitu. Akhirnya diselamatkan oleh Nabiullah Khidir. Diselamatkan oleh Nabiullah Khidir, kemudian diajari doa ini. Nanti insya Allah akan saya tulis di grup. Kalau di sini tidak ada yang punya kitabnya soalnya. Ini doa penting untuk kita baca. Allahumma qanni'na bima razaqtana. Ya Allah, berilah kami rasa menerima dengan apa yang menjadi pemberianmu kepada kami. Waqsimna min haitsu nahaitana, dan jagalah kami dari apa-apa yang engkau cegah. Wala tuhawwijna ila man aghnaitahu anna, dan jangan butuhkan kami kepada orang yang tidak butuh kepada kami. Kita itu kalau butuh sama orang sedangkan dia tidak butuh sama kita, itu sebuah kehinaan. Hina betul itu. Kita dekat dengan orang kaya, dekat dengan orang yang banyak uangnya, padahal mereka tidak butuh sama kita. Itu menghinakan diri namanya. Wahsyurna fi zumrati ummati Sayyidina Muhammad, dan kumpulkan kami di dalam rombongannya umatnya Sayyidina Muhammad. Wa bikasi fasqina, dengan gelasnya Nabi Muhammad minumilah kami dengan air telaga Kausar itu. Wa min ma'asika jannibna, dan dari maksiatmu jauhkanlah kami. Wa alat taqwa amisna, dan matikanlah kami dalam keadaan takwa. Walidikri alhimna, dan berilah kami ilham untuk bisa berzikir kepadamu, menyebut kepadamu, ingat kepadamu. Amin warasati jannatin na'im faj'alna, dan jadikan kami sebagai pewaris surga an-na'im yang dipenuhi banyak kenikmatan. Wa as'idna, dan bahagiakanlah kami. Wala tushkina, dan jangan jadikan kami menjadi orang yang celaka. Ya dzal jalali wal ikram. Itu doa penting. Pertama agar kita diberikan kesabaran, juga ada banyak-banyak pelajaran penting di dalamnya. Itu 4 hal yang menjadi benderanya iman. Saya ulang lagi, 4 hal yang menjadi benderanya iman. Yang pertama at-taqwa, yang kedua al-haya, malu, yang ketiga asyukru, syukur, yang keempat adalah as-sabru, sabar. Saya kira sudah cukup dan sudah jam 7 kurang sedikit. Allahu a'lam bishawab. Bismillah.